Di tanah Mesir kuno, hiduplah seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan bahaya. Bayi itu adalah Musa AS, yang lahir di tengah kekejaman Firaun yang menindas Bani Israel. Untuk menyelamatkan Musa, ibunya meletakkannya dalam sebuah keranjang dan menghanyutkannya di sungai Nil, berdoa agar Allah melindunginya. Keranjang itu terdampar di istana Firaun, dan Musa AS ditemukan oleh istri Firaun. Meskipun Firaun adalah tiran yang kejam, istrinya memiliki hati yang lembut dan memutuskan untuk membesarkan Musa AS sebagai anaknya sendiri. Musa AS tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan bijaksana, namun hatinya selalu terpaut pada asal-usulnya yang sebenarnya. Suatu hari, Musa AS terlibat dalam pertengkaran yang menyebabkan kematian seorang pria. Takut akan pembalasan, ia melarikan diri ke tanah Midian. Di sana, ia menemukan kedamaian dan menikahi Zipporah, putri Nabi Syuaib AS. Selama bertahun-tahun, Musa AS hidup sebagai gembala, namun takdirnya sebagai nabi belum terungkap. Panggilan kenabian datang ketika Musa AS melihat api yang menyala di Gunung Sinai. Di sanalah Allah berbicara kepadanya dari semak yang terbakar, memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan Firaun. Dengan tongkat ajaib yang bisa berubah menjadi ular dan dukungan dari saudaranya, Harun AS, Musa AS kembali ke Mesir. Musa AS menghadap Firaun, menunjukkan mujizat tongkatnya, dan meminta agar Bani Israel dibebaskan. Namun, hati Firaun yang keras membuatnya menolak. Allah kemudian mengirimkan 10 bencana atas Mesir, mulai dari wabah katak hingga air sungai yang berubah menjadi darah. Namun, Firaun tetap bersikeras. Akhirnya, bencana terakhir datang, kematian anak sulung di setiap rumah Mesir. Ini memaksa Firaun untuk mengizinkan Bani Israel pergi. Musa AS memimpin mereka keluar dari Mesir, tetapi Firaun segera menyesali keputusannya dan mengejar mereka dengan pasukannya. Di depan mereka adalah Laut Merah, dan di belakang mereka adalah pasukan Firaun. Dalam momen yang menegangkan, Musa AS memukul laut dengan tongkatnya, dan laut pun terbelah, memungkinkan Bani Israel melintas dengan selamat. Ketika pasukan Firaun mencoba mengikuti, laut kembali bersatu dan menenggelamkan mereka. Setelah itu, Musa AS dan Bani Israel berkeliaran di padang pasir selama 40 tahun. Selama waktu itu, Musa AS menerima Taurat di Gunung Sinai, memberikan hukum dan petunjuk dari Allah untuk Bani Israel. Meskipun menghadapi banyak tantangan, termasuk penyembahan patung sapi emas oleh sebagian Bani Israel, Musa AS tetap menjadi pemimpin yang sabar dan bijaksana. Kisah Musa AS adalah kisah iman, keberanian, dan keteguhan hati. Ia diingat sebagai salah satu nabi terbesar dalam sejarah, yang perjuangannya dan kepercayaannya kepada Allah menjadi inspirasi bagi banyak orang hingga hari ini.